dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dari HKBP Mempawah dalam perjumpaan kita dalam pertanyaan ibadah sektor. Kami akan menyampaikan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita yang tertulis dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5 dimulai dari ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hidup oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, John Newton, seorang penulis lagu rohani yang berjudul Amazing Grace, ajaib benar kuasamu, ajaib benar anugerah Tuhan, merupakan seorang yang memiliki pengalaman yang sangat luar biasa dalam kehidupannya, dalam perjumpaannya dengan Tuhan. John Newton kita kenal adalah seorang budak dosa. Di masa mudanya dia banyak melakukan hal-hal yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Namun alhasil dalam perjumpaannya dengan Tuhan, seluruh kehidupannya diubahkan dan dia pun mengalami pertobatan yang secara total dan akhirnya menjadi hamba Tuhan yang mengabdi di tengah-tengah kehidupan rohani, kehidupan gereja. Dan dari sini kita melihat pengalaman rohani seorang John Newton yang tadinya diperbudak oleh hawa nafsu, oleh dosa, namun sekarang dia hidup di dalam perbuatan yang terpuji, perbuatan yang kudus, perbuatan yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Mengapa itu bisa terjadi? Tentu inilah yang akan menjadi bagian dari pembahasan kita melalui firman Tuhan dalam ibadah pertanyaan sektor ini. Sebelum kita ingin melanjutkan pertanyaan tersebut, maka kita sejenak ingin mengetahui apa yang menjadi latar belakang dari penyampaian firman Tuhan hari ini oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Kita tahu bahwa jemaat Galatia telah menerima Kristus setelah mereka menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Rasul Paulus, sehingga mereka menjadi umat yang merdeka. Namun pada perkembangannya mereka memahami makna kemerdekaan yang diperoleh, yang didapatkan dari anugerah Kristus itu. Mereka memahami, jemaat Galatia memahami karena dipengaruhi oleh paham-paham yang terjadi pada waktu itu. Mereka memahami bahwa kemerdekaan itu adalah boleh melakukan perbuatan yang sebebas-bebasnya. Sehingga ketika mereka melakukan tindakan-tindakan seperti percabulan, melakukan perbuatan iri hati, mengambil bagian
orang lain mereka memaknai bahwa mereka adalah sebagai manusia yang merdeka. Mereka salah memahami anugerah Tuhan itu adalah anugerah yang harus dipertanggungjawabkan dalam perbuatan-perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi dalam prakteknya, dalam realitasnya, akhirnya dalam memahami makna manusia yang telah dimerdekakan, akhirnya banyak dari mereka yang jatuh ke dalam dosa. Mereka diperbudak oleh dosa, mereka diperbudak oleh hawa nafsu, yang mana tadi di ayat 20 kita mendengarkan, di ayat 19 dan 20 kita mendengarkan hidup di dalam perbuatan-perbuatan daging seperti kecemaran, hawa nafsu, percabulan, iri hati, perseteruan, amarah dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itulah Paulus menekankan kepada jemaat di Galatia, jemaat Kristen di Galatia, bahwa mereka yang telah menerima Kristus tidak lagi memaknai kemerdekaan yang telah diperoleh dari Kristus itu dengan sebebas-bebasnya. Kemerdekaan yang telah mereka terima itu haruslah menjadi kemerdekaan yang mereka isi dengan melakukan perbuatan-perbuatan roh, perbuatan-perbuatan hidup yang seturut dengan firman Tuhan. Seperti apa itu? Dalam Galatia 5:23 dikatakan oleh Paulus, hidup di dalam kasih sukacita, ya, buah-buah roh, ya, kesabaran, kemurahan, dan selain sebagainya. Itu yang harus lebih ditekankan daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang jatuh ke dalam hawa nafsu serta dosa. Setiap orang yang telah dipimpin, setiap orang yang telah menerima kemerdekaan dari Kristus Yesus, setiap orang yang telah dimerdekakan dan telah menerima Kristus Yesus, maka hidupnya harus dipenuhi oleh Kristus Yesus. Hidupnya harus bersedia dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam nats ini kita mendengarkan bagaimana Rasul Paulus memberikan pemahaman tentang apa itu yang menjadi perbuatan-perbuatan di dalam daging dan perbuatan-perbuatan di dalam roh. Yes, perbuatan roh harus kita lakukan, kasih, kesabaran, kemurahan. Namun perbuatan-perbuatan duniawi daging harus kita jauhkan. Melalui momentum pada saat ini dalam ibadah pertanyaan sektor ini, mari kita Bapak Ibu Saudara terkasih, meskipun kita hari ini sudah menjadi Kristen, telah menerima Kristus, kita memiliki tanggung jawab besar. Pasca setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Dia memerintahkan kepada kita untuk berbuat, memberitakan kabar sukacita. Memberitakan kabar sukacita itu adalah hidup di dalam roh, yakni bagaimana kita menjadi tauladan dalam perangai, dalam tingkah laku kita di tengah-tengah kehidupan ini. Menjadi orang Kristen tidak cukup hanya terdaftar sebagai warga gereja. Menjadi orang Kristen tidak cukup hanya label sebagai seorang yang beragama, tetapi menjadi pengikut Kristus. Yang Kristen yang sejati adalah ketika kita hidup di dalam perbuatan-perbuatan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Maka oleh sebab itu, saya mengajak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mulai secara berangsur-angsur, secara perlahan-lahan memulai kehidupan babakan yang baru. Kita memiliki tanggung jawab yang besar, sebab jaminan khotbah yang hidup itu adalah khotbah yang kita tunjukkan melalui perilaku dan perbuatan kita. Semakin kita melakukan perbuatan-perbuatan yang hidup di dalam roh, perbuatan yang mau dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh roh Allah, maka orang tersebut akan senantiasa menjadi orang yang dipenuhi oleh sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah. Saya teringat dengan salah satu lagu rohani yang mengatakan, "Oh Tuhan, pimpinlah anakmu." Tuhan pimpin anak-anak kita, Tuhan pimpin langkah kita. Biarlah kasih roh Tuhan yang senantiasa menyertai Bapak Ibu saudara terkasih dimanapun berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang olehnya kami hari ini mendapatkan sukacita, di mana Tuhan
mengingatkan kami agar senantiasa hidup di dalam perbuatan-perbuatan roh, bukan perbuatan-perbuatan kedagingan. Sebab perbuatan kedagingan niscaya akan membuat kami menjadi jatuh ke dalam dosa dan masuk ke dalam jurang kematian dan maut. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk dapat melakukan kehidupan yang berlandaskan firman-Mu, hidup di dalam perbuatan-perbuatan roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, mutuan, dan penguasaan diri. Berkati seluruh jemaat Tuhan, terutama di HKBP Mempawah, mulai dari anak sampai orang tua. Dan kasih Tuhan selalu menyertai kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.